Jauh di pulau seberang, sebuah kampung Tanjung Raya, Agam, Sumatera Barat, bernafaslah seorang cendekiawan yang terlahir dari ulama besar. Keluarganya dikelilingi stimulus positif dari pemikiran ulama muslim terkenal di dunia. Ya beliau salah seorang tokoh Islam terkemuka ya, yang lahir di Sungai Batang ya, di Maninjau, Sumatera Barat ya, pada tahun 1909 ya. Jadi kelahiran beliau itu. Dan beliau adalah sosok ulama besar yang lahir dari seorang ulama besar juga ya. Yang ayahnya seorang ulama besar, yaitu yang kita kenal dengan Haji Abdul Karim Amrullah ya. Itu ayahnya. Atau beliau yang lebih dikenal dengan Haji Rasul ya. Haji Rasul itu merupakan salah seorang tokoh pembaharuan di Minangkabau, tokoh pemuda juga, tokoh pergerakan juga, yang memang memiliki hubungan dan komunikasi yang amat sangat dekat dengan tokoh dan ulama Islam di Jawa ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah. Ketika mendengar nama Buya Hamka, ulama Nusantara yang karismatik, yang inspiratif tentunya. Kenapa? Karena sifat atau karakter yang dimiliki oleh Buya Hamka ini lebih kepada pertengahan ya. Maksud pertengahan ini ya bisa dibilang juga istilah lainnya moderat. Karena apa? Buya Hamka di satu sisi memiliki sifat ketegasan, khususnya ketika sudah berhadapan dengan persoalan-persoalan yang menyangkut tentang akidah. Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka adalah seorang ulama dan sastrawan besar yang pernah dimiliki Indonesia. Sosoknya ramah dan bersahaja. Hausnya akan ilmu membuatnya terpaku di depan pintu gudang ilmu hingga tak mengenal waktu. Di antara keunikan Buya Hamka itu adalah Buya Hamka itu sosok orang yang rasa keingintahuannya itu sangat tinggi ya, curiosity-nya itu sangat tinggi ya, sehingga sekalipun dia belajar di katakanlah sekolah tradisional, tapi cara berpikir dan aktivitasnya itu sudah menunjukkan ciri-ciri karakter modern gitu ya. Salah satunya dia pelajari itu berbagai macam ilmu yang sesungguhnya tidak diajarkan di pesantren ya. Misalkan makanya Hamka itu terkenal orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang banyak yang dia peroleh secara otodidak ya. Ya, misalkan filsafat dia pelajari, misalkan ya sastra dia pelajari, politik dia pelajari, sosiologi dia pelajari, dan banyak ilmu-ilmu sosial yang lainnya. Jadi keunikan dari Buya Hamka itu semangat ingin tahunya yang sangat tinggi. Beliau tinggal di rumah ini dengan kakeknya dulu sampai umur 7 tahun. Ayahnya mendirikan pesantren di Padang Panjang, Tawalib Padang Panjang. Akhirnya dibawa oleh ayahnya ke Padang Panjang sampai umur 12 tahun. Umur 12 tahun kemudian pindah belajar ke Perabek Bukit Tinggi. Belajar 2 tahun di Bukit Tinggi, kembali ke Padang Panjang. Dia ingin untuk menimba ilmu di luar Sumatera Barat. Tapi perjalanan pertamanya kandas karena sakit sampai di Bengkulu. Kembali ke Padang Panjang, umur 15 tahun, niatnya terus dilanjutkan. Karena Buya punya pendapatan, Abdul Malik punya pendapat, sekolah dianggapnya terlalu lama mengantarkan kepada cita hidupnya. Dia lebih suka belajar secara otodidak, menemui tokoh-tokoh dan pemimpin yang mempunyai ilmu yang dia butuhkan. Contoh umur 15 tahun, membaca buku Hos Cokroaminoto, dia cari Hos Cokroaminoto ke Jawa Timur. Dia temui Pak Farudin. Secara organisasi ditemuinya ke Jamak Dahlan. Bahkan pada waktu dia sudah ikut berdiskusi bersama pimpinan nasional di Yogyakarta. 2 tahun di Pulau Jawa, kemudian baru kembali ke daerah Minangkabau ini. Dia ingin mengajar di sekolah yang didirikan ayahnya,
karena ayahnya tidak belajar dari Padang Panjang karena terjadi tahun 26 gempa di Padang Panjang mengakibatkan rumah ayahnya tidak bisa huni lagi, ayahnya pulang kampung. Tapi waktu Abdul Malik Buya ingin mengajar di Tawalib, dia tidak terima mengajar dengan alasan ijazah tidak ada. Sosoknya bagi umat muslim Indonesia sangat penting. Laiknya seorang laksamana di atas kapal, menyelamatkan jutaan nyawa terombang-ambing, menikmati rayuan ombak kehidupan dunia nyata. Mereka lupa, menjauh dari agama yang menjadi penopang kehidupan yang bernorma dan berakhlak. Ia perlu berpolitik untuk menjaga umat muslim agar tak terbengkalai kehilangan arah. Berbicara politik kan sebetulnya siasah ya. Bagaimana kemudian siasah ini strategi untuk memimpin banyak orang dan menggiring atau mengarahkan kepada kebaikan gitu. Nah, konteks hari ini mungkin agak bergeser gitu ya. Hanya perebutan kekuasaannya saja. Tetapi pada aspek pada aspek moral, tata cara bagaimana mengambil kekuasaan itu dengan cara-cara yang santun, ya, yang beradab. Nah, itu kalau melihat dikaitkan dengan Buya Hamka punya sejarah itu luar biasa. Buya Hamka, seorang penulis produktif di zamannya. 113 buku telah ditulis semasa hidupnya. Gaya penulisannya yang memikat tak hanya di Indonesia, negeri jiran mengakui karyanya. Fase demi fase ia lewati, terjun dalam dunia politik secara langsung memperjuangkan aspirasi umat Islam. Nah, akhirnya dia tinggal di Medan. Di Medan lah mulai karir aslinya Buya Hamka dikembangkan. Dia mulai menulis buku-buku, lembaga hidup, dan kemudian mulai buku tasawuf modern, dan mulai menulis novel-novel. Di antara novel yang ditulis Medan adalah mula-mula Cerita Bersambung itu Tenggelamnya Kapal Pandarui dan Di Bawah Lindungan Ka'bah. Yang pertama sekali novel yang beliau tulis adalah Si Sabariyah. Lama di Medan, tidak saja dia memasukkan karangannya memimpin majalah pada masyarakat, bahkan dia sudah menitipkan karangannya di Suara Muhammadiyah dan Suara Putri Asia. Akhirnya dengan kemampuan dia dan ketekunan dia mengkaji kitab-kitab atau referensi-referensi literatur Babon pada saat itu sekalipun beliau adalah dari daerah, katakanlah dari pendidikan tradisional, tapi wawasannya sudah sangat luar biasa, ya. Kemudian beliau juga terus melanjutkan kegemarannya untuk berkomunikasi dengan banyak orang, termasuk dengan tokoh-tokoh nasional yang sangat terkenal di Jakarta, misalkan dengan Hos Cokro Aminoto, ya, dengan Ki Bagus Hadi Kusumo dan sebagainya. Dan beliau terus berlatih untuk memiliki keterampilan komunikasi, ya. Makanya beliau dikenal sebagai ulama yang juga adalah sebagai mubalik yang sangat handal, karena setiap kali beliau menyampaikan pesan-pesan dakwah itu para mustami, para pendengar ataupun jamaah pengajian itu terpukau dengan gaya komunikasi yang beliau sampaikan, ya. Ia bergabung dengan Partai Masyumi. Namun partai ini pada tahun 1960 dinyatakan sebagai partai terlarang tanpa sebab yang jelas oleh pemerintahan Soekarno. Banyak yang mengaitkan dengan penentangan Masyumi terhadap komunis di Indonesia. Waktu itu dia diminta oleh Bapak Muhammad Nasir untuk ikut di dalam parlemen mewakili Jawa Barat bersama dengan temannya Muhammad Isa Ansari. Dia pun duduk sebagai anggota parlemen Kusante waktu itu. Tapi kemudian tahun 58 terjadi sedikit insiden antara Sumatera Barat dengan pusat tentang masalah disebut dengan PRRI. Dia pulang, tahun 61 habis masalah ini dia dipanggil kembali. Duduk beliau kembali di Kusantante.
Tapi waktu duduk saja timbul lagi suatu masalah dengan Soekarno. Waktu itu Soekarno ingin menerapkan di Indonesia ini Nasakom tahun 63, Nasional Agama Komunis. Hamka tidak menyetujui sebagai anggota parlemen. Karena terjadinya pertentangan pendapat di parlemen, Soekarno mengambil kebijaksanaan pada waktu itu. Partai yang ditumpang oleh Hamka itu bernama Sumi dibubarkan. Dan kemudian dia sendiri pun dikeluarkan dari parlemen. Nah, Buya Hamka itu seorang ulama besar yang hidup melewati 4 masa ya, 4 masa beliau itu. Pertama adalah masa prakemerdekaan, artinya masa kolonial Belanda ya. Pada tahun 1964 hingga 1966, sang ulama dijebloskan ke penjara dengan tuduhan pro-Malaysia ketika terjadi konfrontasi Indonesia-Malaysia. Padahal ia adalah orang yang paling keras menentang komunis di Indonesia. Ia ikhlas jalani itu semua. Masih pada masa pemerintahan Soekarno, tapi secara spesifik pada masa pergolakan konflik internal sesama anak bangsa dengan munculnya gerakan G30 SPKI. Ya. Nah, beliau ini di sini lahir tampil sebagai sosok yang tentu saja memang sangat anti terhadap PKI ya. Kemudian juga mengutuk berbagai macam tindakan-tindakan yang dilakukan PKI dan bagaimana beliau tampil di situ untuk menjadi benteng pembela umat Islam dari berbagai macam kekejaman ataupun tindakan-tindakan PKI ini ya. Tak ada rasa dendam terhadap orang yang telah mengurungnya di balik jeruji besi. Sang presiden wafat. Ia kabulkan keinginannya untuk menyolatkan jenazah Soekarno. Malah kontroversi ketika beliau menyolatkan jasadnya Presiden Soekarno ya, itu juga kan kontroversi ya waktu itu, karena ada sebagian masyarakat Islam yang kalau sekarang mau disebut komunitas radikal lah kira-kira begitu, menganggap bahwa Buya Hamka tidak pantas menyolatkan Soekarno. Tapi kata Buya Hamka, apa yang salah? Ya, dia saya lihat masih Muslim dan dia pernah mengaku sebagai anggota Muhammadiyah. Memang kemudian setelah Soekarno meninggal, dia datang untuk mensolatkan jenazahnya. Dia jadi imamnya. Orang bertanya, kenapa Buya? Ada orang mungkin agak kasar juga perasaannya. Kenapa Buya mau juga jadi imam orang yang munafik yang sudah mempenjarakan Buya ini? Apa katanya? Munafik, kafir, zalim seseorang jangan kita. Allah yang lebih tahu. Lebih baik kita mengenal kebaikan orang yang sudah meninggal daripada keburukannya. Coba kita lihat, Istiqlal dibuatnya, Ar-Rahim dibuatnya. Mungkin kurang menikmati masa remajanya untuk memikirkan Indonesia agar terlepas dari belenggu penjajahan. Kita doakan saja semoga kebaikannya diterima Allah, dosanya diampuni oleh Allah. Ini jawaban Buya waktu itu. Kiprahnya begitu cemerlang ketika ditunjuk sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia tahun 1975. Ceramah dengan pendekatan yang mudah dipahami, menyejukkan dan menggugah, membuat Buya Hamka selalu mendapatkan ruang di hati masyarakat. Kalau melihat kepada ajaran Islam itu sendiri, Nabi pernah bersabda ya dalam satu hadisnya itu, anta ma'a man ahbabta. Kira-kira hadisnya begitu. Dan insya Allah hadis ini dipandang hadis yang kuat ya, sahih oleh para ulama. Arti dari hadis itu, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Begitu. Jadi kita menaruh perhatian, mengidolakan, menyayangi, kagum dan seterusnya, itu akan lagi balik kepada diri kita. Begitu. Nah, makanya kalau kita menokohkan, ada profil, ada sosok yang kita kemudian kagumi, maka Islam sangat menganjurkan, sudah pasti itu harus dari kebaikannya, bukan kebalikannya ya, keburukannya yang kita ikuti. Itu sangat-sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Nah, kemudian beliau juga hidup di masa pemerintahan Orde Baru ya.
tapi tetap beliau tampil sebagai sosok yang kritis, ya, sebagai sosok yang mencerahkan, tapi memiliki nasionalisme yang tinggi, ya. Makanya beliau pada akhirnya setelah melewati berbagai macam masa-masa perjuangan di kancah politik, di dunia pendidikan dan sebagainya, beliau sempat juga dipercaya oleh pemerintahan Orde Baru itu untuk memimpin Majelis Ulama Indonesia, ya. Seorang ulama besar hidup dengan penuh kesederhanaan, mengikuti ajaran dari Rasulullah. Keputusannya kerap kali membuat rezim pemerintah marah. Dirinya bergeming untuk tidak mengikuti apapun yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, makanya berbagai macam kontroversi yang terjadi pada Buya Hamka waktu itu dengan Orde Baru sebetulnya kan tidak terlalu dipandang mengganggu secara signifikan terhadap platform perjuangan Buya Hamka di dalam memajukan pendidikan Islam di Indonesia, ya. Ini yang dimiliki Buya Hamka itu. Beliau tetap berkomunikasi dengan siapapun yang kontroversi dengan beliau ataupun dengan siapapun yang beliau kritisi, ya. Pendidikan yang berbalut agama melahirkan jiwa nasionalis yang kokoh. Karena agama dan negara tidak bisa dipisahkan, masyarakat bisa menilai sosok seorang Buya Hamka tak hanya sebagai pembimbing umat di kala gempuran ideologi merusak citra keimanan umat muslim. Perannya sebagai penasihat penguasa adalah dorongan dari rakyat. Makanya kenapa penghormatan itu bukan pengkultusan akhirnya, kalau kita berdasarkan ilmu itu nanti, ya. Jadi tidak ada seperti kalau Buya Hamka nih ditokohkan, bukan malah menjadi Buya Hamka itu menjadi isme, ya. Tidak dikultuskan kira-kira seperti itu, tapi kebaikan-kebaikan ajaran-ajarannya yang punya spirit dakwah yang kebaikan bisa mengubah, gitu, ya. Itu sebetulnya lebih kepada konsekuensi dari sikap kritis Buya Hamka, dari sifat tidak mau kompromi Buya Hamka di dalam mempertahankan kebenaran, ya. Kemudian juga dari sifat semangat Buya Hamka untuk selalu meluruskan yang bengkok, ya, memperbaiki yang salah, ya, atau meluruskan yang salah, kemudian juga memperbaiki yang rusak, ya. Dan pada akhirnya tantangan-tantangan itu muncul. Tapi bagi Buya Hamka, karena memang sudah tertempa perjuangannya, tantangan apapun tidak membuat beliau surut dari berbagai macam perjuangan yang beliau lakukan, kan, gitu, ya. Waktu itu, Buya Hamka pernah mengutarakan kerisauannya melihat kenyataan jika nilai-nilai agama yang telah membentuk kepribadian bangsa digoyang dan digoncangkan oleh faham materialisme yang mencolok mata. Apalagi misalkan Buya Hamka menawarkan gagasan-gagasan pembaharuan yang unik, yang belum dikenal sebelumnya, sehingga wajar bila pada akhirnya mendapatkan tantangan-tantangan itu. Tapi lagi-lagi Buya Hamka sesuai dengan keyakinannya ataupun komitmen dengan keyakinannya, konsisten dengan keyakinannya, ya tantangan apapun yang beliau hadapi, dia hadapi saja dengan penuh tersenyum dan penuh kepasahan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Apalagi Buya ini dengan multi talentanya, beliau kaya dalam agama, beliau kaya dalam adat, beliau juga kaya dalam politik, beliau juga kaya dalam sastrawan, beliau kaya sebagai seorang yang novelis.